Baik, baik semua adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Dewi berharap semuanya dengan sikap tenang di hadapan Tuhan, kita membutuhkan hati kita menggunakan pujian yang mengatakan Bapa ku datang padamu. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita akan menjadi sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Yanti memimpin kita dalam doa pembukaan. Ayo adik-adik, siapkan hati kita. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami. Kami dipelihara dengan segala sesuatu yang baik daripada-Mu. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan fasilitas makanan, minuman, pakaian, dan semuanya. Kami bersyukur kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, mau memuji memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun atas kami semuanya untuk anak-anak rumah Rati dan juga kami yang akan memimpin dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berotoritas sepenuhnya di ibadah online pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Wianti siap memuji Tuhan? Siap, semangat ya. Oke, semangat. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Boleh semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Oke, mari kita bersuka-cita. Kita angkat pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh
semuanya itu semangat sekali. Terus sekarang kita mau ngapain lagi? Kita mau ngapain lagi ya? Apa punya Apa ya? Yang selalu ditunggu adik-adik? ayat hafalan Bu Yanti. Adik-adik itu ya kalau menghafal ayat, wah, Iya, good. bagus sekali ya. Oke. Menghafal ayat yuk. Siap, kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Semuanya yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya di dalam Mazmur pasal 133. Ayat 1b. Yuk ulangi lagi bersama-sama ya. Mazmur 133 ayat 1b. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekarang kita akan siapkan hati ya dengan segenap hati karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik di rumah tadi kita sudah ayat hafalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Bu Yanti akan menyampaikan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Dengan segenap hati ya adik-adik. Ya. Semuanya adik-adik di rumah siapkan hatinya. Kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Tuhan. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Pemimpin penuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Pemimpin penuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, wah, rupanya nyanyinya tadi semangat sekali ya. Iya Bu Yanti juga semangat banget. Wah, iya dong, untuk Tuhan harus semangat. Meskipun Bu Yanti udah tua, semangatnya muda loh. Iya adik-adik, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan senang sekali ya mendengarin dia pada menyanyi semuanya. Nah sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Yanti mau tanya loh, minggu lalu yang cerita firman Tuhan siapa dan cerita apa coba? Ayo adik-adik di rumah masih ingat tidak minggu lalu ceritanya apa aja? Ayo ingat nggak? Apa ya Bu Yanti? Kok lupa ya? Ceritanya tentang haruslah kamu setia. Wah Cerita tentang adik-adik. bagaimana Pak Stefanus setia sampai mati. Jadi adik-adik di rumah masih ingat kan firman Tuhannya? Hafalannya juga kan diingat? Nah sekarang Bu Yanti mau cerita. Bu Yanti mau cerita apa hari ini? Hari ini Bu Yanti akan cerita tentang kehidupan jemaat mula-mula. Nah, pada waktu itu jemaat mula-mula yang sudah bertobat tuh banyak sekali. Pak Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah ada 3.000. Wow, Iya ada 3.000 3.000 Bu Yanti, itu banyak sekali. Iya, akhirnya mereka pada dibaptis.
Dan 3.000 orang itu mereka setiap hari memuji menyembah Tuhan, berkumpul bersama-sama, dan mereka hidupnya sangat rukun. Wah, bagus sekali sepertinya ceritanya Bu Yanti. Yuk, sebelumnya kita baca Alkitab dulu yuk. Ayo. Kita baca Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 41 sampai dengan 47. Suruh adik-adik. Ayo adik-adik dibuka di dalam Alkitabnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa sekali. Bagus sekali ya, hidup mereka rukun sekali. Jadi adik-adik, pada waktu mereka menerima perkataan Pak Petrus, mereka pada bertobat. Akhirnya mereka sangat senang ibadah bersama-sama. Bahkan dikatakan di situ mereka rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan. Adik-adik harus juga belajar ya. Firman Tuhannya PA-nya harus diisi, jangan nggak diisi. Ayo, siapa yang nggak ngisi? Ayo angkat tangan. Harus diisi semua ya. Maka dikatakan ayat yang ke-43, ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wah, mujizat dan tanda itu seperti apa Bu Yanti? Wah, banyak sekali. Orang sakit disembuhkan. Luar biasa Bu Yanti. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Mereka melakukan banyak sekali perkara-perkara yang ajaib. Bu Yanti, selain mereka berdoa dan berkumpul bersama, apalagi ya Bu mereka lakukan? Oh, banyak sekali yang mereka lakukan. Itu ada di dalam ayat yang coba kita baca ya. Ada yang ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tahu nggak? Mereka itu sangat baik, saling memperhatikan, saling menolong. Kalau ada orang yang susah, dihibur. Terus kalau ada yang kekurangan, karena cuma mula-mula itu banyak orang susah, banyak orang miskin. Terus yang kaya, mereka baik memberi makan kepada yang miskin. Dengan cara apa juga? Dengan cara orang-orang kaya itu menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual hasilnya itu dibagi-bagi untuk jemaat mula-mula. Kayaknya kayak sekarang ini loh, waktu musim corona, kalau ada orang yang susah nggak punya makan, wah
pada dikasih sembako. Oh, seperti itu Bu Yanti. Kita berbagi tidak harus dengan saudara-saudara kita saja Bu Yanti. Enggak, kita boleh berbagi kepada tetangga-tetangga kita yang kekurangan. Bukan hanya untuk jemaat aja, tapi semua orang. Semua orang ya Bu Yanti ya. Wah, ternyata jemaat mula-mula luar biasa ya Bu Yanti ya. Mereka berbagi kasih dengan semua orang. Iya, karena mereka mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga semuanya harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, harus seperti jemaat mula-mula. Dimulai dari satu keluarga yang rukun dulu. Mama, papa, dedek, cici, kalau ada mangkok harus rukun setiap hari. Harus bersama-sama berdoa, bersama-sama memuji Tuhan. Nah, nanti kalau satu keluarga ini rukun, nah nanti ketemu lagi dengan keluarga yang rukun lagi. Wah, jadi kan rukun semuanya. Nanti ketemu lagi jadi rukun semuanya. Jadi kayak kita menjadi teladan buat orang lain seperti itu Bu Yanti ya. Jadi orang lain bisa melihat bagaimana kehidupan kita, mereka juga akan mengikuti gitu ya Bu Yanti. Iya, jadi kita akan menjadi saksinya Tuhan melalui hidup keluarga yang rukun. Bahkan mereka orang-orang sekeliling mereka pada takut dengan cara hidup mereka yang begitu indahnya, begitu bagus. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, kita akan melihat video bagaimana cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelumnya kita sudah belajar mengenai kisah Yesus yang terangkat naik ke surga. Dan kemudian Yesus berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus kepada mereka untuk menjadi penolong bagi mereka. Setelah itu, tibalah hari Pentakosta. Saat murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba terjadi tiupan angin keras. Dan kemudian terdapat nyala api yang hinggap pada mereka. Wah, itu artinya Roh Kudus sudah ada bersama mereka dan mereka dimampukan untuk dapat berkata-kata, menceritakan tentang kisah Yesus. Lalu Petrus berkhotbah di depan banyak orang dengan semangat karena Roh Kudus menyertai Petrus. Ia menceritakan kisah Yesus disalib, bangkit, dan naik ke surga. Setelah orang-orang mendengarkannya, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, mau bertobat dan bersedia untuk dibaptis. Jumlah yang dibaptis ada 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya. Kumpulan orang-orang percaya dan dibaptis itu disebut jemaat mula-mula. Selain itu, tiap hari mereka datang berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Mereka juga saling menolong sesamanya, makan bersama-sama dan saling berbagi. Yang punya uang lebih berbagi dengan orang yang miskin. Yang punya banyak makanan berbagi dengan mereka yang kekurangan makanan. Mereka belajar menjadi orang yang murah hati, suka berbagi dengan orang lain dan saling tolong-menolong. Jemaat mula-mula ini sangat disukai banyak orang dan semakin banyak orang yang menjadi percaya dan mau dibaptis. Adik-adik, kita harus menjadi teladan keluarga yang rukun seperti jemaat mula-mula. Nah, ada satu keluarga yang sangat rukun, taat sekali kepada Tuhan. Namanya keluarga ini keluarga Pak Doni. Ini namanya Pak Doni. Pak Doni ini adalah orang yang takut Tuhan, suka bekerja, suka berdoa, sayang sama anak-anak. Istrinya namanya Ibu Selvi. Nah, Ibu Selvi ini mama yang baik, suka masak untuk anak-anak sama suami, untuk semua yang di keluarga. Dan Mama Selvi ini tunduk
sama Papa Doni. Nah, Mama Papa punya anak 2. Yang gede namanya Koko Glenn. Wah, Koko Glenn ini juga rajin ke gereja, suka berdoa. Dia punya adik, sayang banget sama adiknya, gak pernah bertengkar. Adiknya namanya Dek Gita. Wah, keluarga ini tuh menyenangkan adik-adik. Tetangga-tetangga pada senang kalau liatin keluarga ini suka berdoa bersama-sama. Nah, rupanya mereka punya mama dan papa. Emak engkong. Nih ada emak nih. Ya, emak mereka rupanya tinggal bersama-sama. Emak engkong ini mama, papa dari Ibu Selvi. Tuh, mereka nggak pernah bertengkar. Musim corona, mereka selalu setiap hari berdoa bersama-sama. Setiap hari memuji Tuhan bersama-sama. Koko Glenn sayang sama dedeknya, nggak pernah bertengkar. Nah, musim corona ini sebaiknya kita semuanya harus menjadi keluarga yang baik. Mama, papa, sayang anak. Terus dedek sama Koko harus taat juga sama orang tua. Wah, pokoknya kalau kita menjadi keluarga yang rukun, kita seperti jemaat mula-mula ya, hidupnya rukun. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya